Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat bertemu kembali dalam Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi. Hari ini, Kamis 29 September 2022, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai ke 14. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi ya Tuhan, kami bersyukur pagi ini kami masih bisa merasakan pemeliharaan tangan-Mu. Ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berkenan untuk bersabda. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan hari ini akan dibacakan oleh Mas Ito, Jemaat Pra-Remaja GKJ Condong Catur. Silakan Mas Ito. Bacaan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Yohanes 8 ayat 12 sampai 14 yang demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu itu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi." Demikian firman Tuhan. Terima kasih Mas. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Kristus, ada satu cerita di mana di suatu daerah setiap musim kemarau selalu diserbu oleh lembing atau yang dikenal dengan nama kutu hitam. Kutu hitam atau lembing ini adalah hama tanaman. Lembing itu hanya datang pada malam hari saat gelap dan selalu mencari cahaya terang dari lampu. Namun pagi hari, ketika terang yang sesungguhnya datang, lembing tersebut justru bersembunyi. Dalam kehidupan kita, ternyata cukup banyak yang berperilaku mirip lembing tadi, seolah-olah mencari terang, melakukan hal yang baik misalnya, tetapi ketika terang yang sesungguhnya datang, yaitu Yesus yang hadir, maka banyak orang yang kemudian lari meninggalkan. Kita tahu bahwa dunia berada dalam kegelapan karena berada di bawah kuasa si jahat. Kita sebagai anak Tuhan secara rohani sulit berjalan dan melakukan aktivitas bila tinggal dalam kegelapan itu. Kita tidak bisa melihat apapun di sekeliling kita. Maka kita perlu terang yang dapat menerangi dan menuntun kita berjalan dalam kegelapan. Ketika ada terang, maka kegelapan tidak berkuasa lagi. Di ayat yang sudah kita baca tadi, Yesus berkata bahwa Ia adalah terang dunia yang akan membawa dan menuntun setiap orang yang mau percaya kepadanya untuk dituntun berjalan di dalam terangnya. Berjalan dalam terang artinya berjalan mengikuti kehendak dan rencana Tuhan serta melakukan semua perintahnya. Mengikut Yesus artinya menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup, kemudian melakukan seluruh perintah-perintah Tuhan. Maka kita memiliki terang yang hidup, terang yang akan senantiasa bersama dengan kita dan menerangi kehidupan kita dalam segala hal, sehingga kita tidak lagi tinggal di dalam kegelapan. Terang Tuhan tidak hanya menerangi jalan kita, tetapi juga akan menuntun seluruh kehidupan kita untuk berjalan di dalam kehendak Tuhan, sehingga kita semua bisa menikmati janji Tuhan. Ketika kita setia untuk terus mencari dan mengikutnya, maka kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk bacaan hari ini, mengingatkan kami bahwa Tuhanlah terang yang akan menuntun jalan hidup kami. Ajari kami untuk selalu setia
melakukan kehendak-Mu, dan terus tinggal dalam terang Tuhan. Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan di dalam aktivitas kami hari ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Selamat berkarya, Tuhan memberkati.